silakan Bapak. Waalaikumsalam. Tadi saya mendahului menyapa teman-teman Abah ini sudah berkumpul dari berbagai bagian di Jepang, ada yang tadi Hamamatsu, ada yang dari Kumamoto, ada yang dari Sendai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Pak Heri Ahmadi, Ibu Konsul Jenderal RI di Osaka, para diaspora Indonesia di Jepang, terkhusus pelaku bisnis produk halal, baik yang hadir langsung maupun juga yang melalui daring. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan saya merasa sangat senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu yang sudah jauh merantau di negeri Sakura ini. Saudara sekalian adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui peran diaspora dan para pelaku bisnis produk-produk Indonesia, ini akan semakin dikenal di luas di pasar global. Begitu juga di Jepang, meskipun penduduk Muslim tergolong minoritas di sini, tapi Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian besar terhadap masalah halal, wisata ramah Muslim. Karena mereka memang ingin dikunjungi, terutama dari negara-negara Muslim, baik dari Indonesia, dari Timur Tengah. Apalagi tadi dikatakan menjelang Expo 2025 yang sebentar lagi mereka sudah harus persiapkan. Pemerintah Jepang juga terdorong memajukan industri halal, salah satunya itu di latar belakangi yaitu tadi minat wisatawan Muslim global yang berkunjung ke Jepang. Dan saya sebenarnya sudah pernah mengadakan kerjasama dengan lembaga sertifikat halal di Jepang tahun 2020-an. Waktu itu saya masih menjadi ketua komisi fatwa bersama Ketua LPPOM, Profesor Dr. Aisyah Girindra, melakukan kerjasama dan ada ya asosiasi bank, lembaga sertifikat itu memperoleh pengakuan, peroleh pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu. Artinya diakui. Walaupun begitu banyak juga perusahaan-perusahaan yang ingin langsung memperoleh sertifikat dari Majelis Ulama. Jadi ada dua. Ada perusahaan-perusahaan Jepang yang sertifikatnya oleh lembaga sertifikat Jepang yang diakui oleh Indonesia, oleh Majelis Ulama pada waktu itu. Dan ada yang langsung mereka ingin memperoleh sertifikat langsung dari Indonesia sendiri, karena sertifikat halal Indonesia itu lebih memperoleh pengakuan di dunia, ya, di berbagai negara. Jadi keterpercayaannya itu memang lebih tinggi
dibanding dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Jepang atau negara-negara lain yang tentu bukan mayoritas Muslim. Kita pun juga telah berupaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia. Ini tekad pemerintah. Jadi pemerintah memang punya komitmen besar dalam rangka memajukan halal. Antara lain itu dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tingkat nasional. Yang ketuanya adalah Presiden. Wakil ketua merangkap ketua hariannya adalah Wakil Presiden. Sekretarisnya Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani, dan anggotanya semua Menko, dan juga 8 menteri terkait. Jadi ini menjadi, kemudian juga membentuk Komite Nasional di daerah. Jadi KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sekarang sudah ada 12 provinsi yang akan terus berkembang. Dan juga sudah kita membangun kawasan-kawasan industri halal. Ada di Surabaya, di Sidoarjo, karena kita ingin menjadikan Indonesia sebagai, bukan hanya, sekarang ini baru pada konsumen halal terbesar di dunia. Itu 10 produk halal dunia itu konsumen terbesarnya Indonesia, 10%. Nah, kita ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia. Dan ini tentu akan sangat terkait dengan adanya para saudara-saudara sekalian, diaspora, para pengusaha yang ada di luar negeri. Ini akan menjadi penting perannya. Tentu selain memproduksi dan juga memiliki standar global, tapi juga itu pemasarannya yang menjadi kunci keberhasilan itu. Pemerintah terus menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan di dalam maupun juga di luar negeri untuk mendorong percepatannya. Seperti tadi ya saya katakan, waktu ketemu Perdana Menteri beberapa bulan yang lalu, saya juga menyampaikan tentang kerjasama ekonomi dan keuangan syariah, termasuk produk halal. Beliau, Perdana Menteri, menyambut baik dan memerintahkan menteri terkait untuk juga menindaklanjuti. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, justru saya ingin mendengar ya pengalaman selama merintis dan mengembangkan bisnis produk halal di Jepang, apa saja kendala-kendala maupun masukan bagi peningkatan bisnis produk halal Indonesia di Jepang. Apa yang diperlukan, dan saya justru ingin lebih banyak mendengar ya seperti apa hambatan-hambatannya. Dan saya juga perkenalkan hadir juga di sini Sekretaris Eksekutif KNEKS ya Pak Taufik. Assalamualaikum. Beliau ini juga dari Kementerian Keuangan. Ya. Ini orang dekatnya Bu Sri Mulyani. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya persilakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan pengalaman, pertanyaan, atau cerita tentang suka duka berbisnis di negara orang, di Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.